Oke, baik kakak-kakak semuanya. Mari menunggu kakak-kakak yang lain. Apakah kegiatan kita pada hari ini bisa kita mulai kakak-kakak semuanya? Bagaimana kakak-kakak, bisa kita mulai? Bisa. Bisa, Kak. Kita mulai, Kak. Lanjut. Oke, baik kakak-kakak semuanya yang bisa on cam, silakan untuk on cam kameranya. Untuk bagi yang tidak bisa, silakan dikondisikan menurut nanti dengan kegiatan kakak-kakak. Baik kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak semuanya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kakak-kakak semuanya, untuk pertama kalinya kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat sekarang ini ataupun hari siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di dalam kegiatan PKG PJOK yang sedang kita laksanakan. Nanti lebih kurangnya mungkin 2 minggu terakhir lagi kakak-kakak semuanya. Mungkin di dalam 2 minggu terakhir ini nanti lebih kurang nanti mungkin kegiatan kita ini akan segera berakhir. Jadi untuk itu mudah-mudahan kita semua nantinya bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti kakak-kakak semuanya. Baik semua kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan, salam bahagia, salam semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, untuk kita yang berada di ruang virtual ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak semuanya, kegiatan gimmick kita ataupun Zoom kita pada hari ini itu nantinya lebih kurang 2 JP, itu 2 JP ke depan. Nantinya kita akan membahas bagaimana refleksi kegiatan video pembelajaran ataupun tugas aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan ataupun ya yang telah kakak buat videonya ataupun dengan modulnya kakak-kakak. Jadi nantinya di dalam kegiatan nanti 2 JP kita ke depan akan membahas tentang kegiatan yang telah kakak-kakak lakukan. Ini 2 JP ini adalah refleksi dari kegiatan yang telah kakak-kakak lakukan. Baik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Jadi pada materi ataupun kegiatan kita pada hari ini, refleksi aksi nyata, itu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajaran yang kita lakukan ataupun pembelajaran kegiatan-kegiatan ini nantinya semuanya akan berpusat kepada peserta didik. Jadi program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi ini adalah satu profesi kita sebagai guru PJOK kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada slide yang ketiga ini adalah tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatikan untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur,
ingin tahu dan kebajikan kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan ini yang mana nantinya bisa menambah sedikit banyaknya ilmu kita tentang nantinya pembelajaran PJOK yang sesuai dengan pembelajaran yang ada pada masa saat sekarang ini kakak-kakak. Jadi baik kita lanjutkan. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi, baik kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan selalu berjalan lancar kakak. Baik sebelum kita memasuki ke inti ataupun materi kita pada hari ini, baik kita berdoa dulu kakak-kakak semuanya. Baik, untuk berdoa dimulai ya. Doa selesai kak. Mudah-mudahan dengan selalu kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa selalu memberi kelancaran untuk kegiatan kita kakak semuanya. Baik kakak-kakak semuanya. Baik, sesuai kesepakatan kita bersama menyalakan kamera. Bagi kakak-kakak yang bisa menyalakan kamera, boleh dulu kakak-kakak. Kemudian mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang selanjutnya menghargai waktu bersama, yang selanjutnya memaksimalkan fitur chat, yang selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak merefleksikan aksi nyata yang sudah dilakukan dengan menggunakan pembuat button. Jadi nantinya kakak-kakak boleh merefleksikan yang pertama itu nanti ada what, so what, dan no what yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, baik kakak, kita lanjutkan. Baik kakak semuanya, jadi ini adalah salah satu slide yang telah kita pelajari pada kegiatan kita sebelumnya. Jadi di sini adalah lini masa aksi nyata yang kakak-kakak buat ataupun tugas yang kakak-kakak buat ataupun yang kakak upload di dalam LMS kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak semuanya? Apakah sudah membuat aksi nyata tersebut atau bagaimana? Boleh kakak-kakak yang telah membuat modul atau RPP ataupun yang telah membuat video pembelajarannya. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak ataupun masih berada di tahap awal 1, 2, 3 dan sampai ke tahap 5. Mungkin kakak-kakak berada di tahap mana kira-kira? Boleh kakak-kakak dulu untuk menyampaikan atau merefleksikan untuk kegiatan lini masa aksi nyata yang kakak-kakak lakukan atau yang nantinya yang kakak kerjakan. Boleh kakak-kakak untuk berbagi sedikit tentang refleksinya, boleh? Itu tentang aksi nyata yang kakak-kakak upload ataupun video yang kakak-kakak buat itu mungkin sudah mengumpulkan sebagian dari kakak-kakak, mungkin itu dari Kak Saipudin sudah ya Kak? Kak Asmiati sepertinya juga sudah membuat videonya. Sudah Kak. Oke, baik Kak. Jadi untuk lini masa yang kakak-kakak lakukan mungkin berada di tahap mana kira-kira Kak? Maksudnya Kak? Ya kan kakak telah membuat modul
dan juga video pembelajaran untuk aksi nyata kakak-kakak tugas di dalam LMS. Slide ini terlihat di HP ataupun di perangkat kakak, terlihat jelas. Jelas terlihat Kak, dari HP. Jelas. Oke, siap Kak. Jadi tugas yang kakak-kakak lakukan itu sampai berada di tahap mana kira-kira? Mungkin di tahap 1, 2, 3 bagaimana? Mungkin Kak Asmiati sekarang berada di tahap mana kira-kira? Saya untuk tahap 1 sudah, kemudian tahap 2 juga sudah, tahap 3 untuk mengupload RPP dan modul ajar, video pembelajaran juga sudah. Kemudian untuk tahap 4 penilaian karya nyata ya Kak, atau dan refleksi. Untuk penilaian kan mungkin dilakukan oleh Pak Fasil kan, Kak Fasil kan? Betul Kak. Saya sekarang berada di tahap 4 di lini masa 4. Boleh kakak-kakak. Jadi mungkin Kak Asmiati tadi menggambarkan aksi nyata yang kakak buat itu berada di tahap 4 itu tentang RPP ataupun modulnya telah kakak kerjakan, dan setelah itu juga video pembelajarannya sudah kakak kumpulkan di dalam LMS, dan selanjutnya nantinya itu adalah penilaian terhadap aksi nyata yang kakak-kakak kerjakan. Dan jadi yang kelima adalah ini kakak-kakak. Jadi kita berada di tahap yang 5 ini. Jadi refleksi aksi nyata yang kakak-kakak kerjakan. Mungkin bagaimana kakak-kakak ataupun di dalam membuat suatu aksi nyata, apakah mendapatkan sebuah hambatan, bagaimana kira-kira kan, ataupun waktunya ataupun kegiatannya bagaimana, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kakak dapatkan dalam membuat aksi nyata tersebut. Boleh kakak-kakak untuk sedikit berbagi refleksi. Boleh kakak, silakan. Baiklah Kak, untuk saya pribadi, Baik Kak, silakan Kak. Ya, ketika penyusunan RPP, saya kemarin juga ada terkendala di perangkat. Kemudian tapi alhamdulillah bisa teratasi. Kemudian ketika membuat video juga seperti itu, sudah mendapat berapa menit gitu tiba-tiba HP off, langsung off HP-nya. Akhirnya mengulang lagi. Mungkin kakak paham ya gimana kalau kita mengulang lagi dengan pembelajaran yang sama, apalagi itu anak usia dini. Tidak bisa kita manipulasi seperti mungkin bisa ya anak-anak yang kelas tingkat SD atau ke atas bisa kita ajak pura-pura lagi, icak-icak lagi mungkin bisa. Tapi kalau anak itu benar-benar nggak bisa Kak. Jadi otomatis kemarin juga agak-agak lumayan susah saya mengajak anak itu mengulang kembali video pembelajarannya. Jadi kata anak-anak itu, kok ini lagi Bun? Kok ini lagi Bun? Tadi kan sudah kita melakukan ini lagi Bun. Itulah yang membuat saya kemarin ya bikin ketawa atau ya kesal sama ya Allah, udah dari awal udah mulai bagus. Ketika di intinya tiba-tiba HP memang mati sendiri itu Kak, karena kawan yang bantu kawan guys, itu terkendalanya buat saya. Tapi alhamdulillah saya nggak pingin lagi merah, karena dari kemarin tuh tugas saya tuh banyak yang merah. Jadi saya upayakan bagaimana bisa terunggah RPP dan aksi nyata itu tepat pada waktunya. Jadi malam sebelum limit waktu sudah saya unggah. Walaupun mungkin menurut saya kurang maksimal di saya. Tingkat lelahnya mungkin lebih lelah anak-anak usia dini. Seperti itu sih Kak buat saya gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Asmiati. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Asmiati tadi. Mungkin ada beberapa hambatan ataupun kesulitan kita menghadapi mungkin bagi peserta didik kita. Mungkin yang tadi mungkin kalau kita bisa membuat satu kali
wilayah. Mungkin ini adalah suatu hambatan bagi keasnya. Jadi mungkin berulang-ulang videonya ya Kak. Juga itu adalah sebuah hambatan ataupun kendala yang kita hadapi di dalam pembuatan aksi nyata yang kita lakukan. Baik, Kak Novi, boleh Kak? Mungkin Kak Novi resen tadi Kak, boleh silakan Kak. Baik Kakak, kalau tidak ada Kak Novi, mungkin kakak-kakak yang lain boleh untuk berbagi sedikit, mungkin yang belum membuat ataupun belum melakukan aksi nyatanya, boleh untuk berbagi ataupun menanyakan ataupun tentang kesulitan yang mungkin kakak hadapi di dalam pembelajaran yang kakak lakukan. Boleh untuk berbagi, bercerita, boleh silakan Kak. Karena di dalam sesi ini kita adalah refleksi ataupun tanya jawab nantinya tentang aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Boleh untuk berbagi kepada kakak-kakak yang lain, boleh silakan Kak. Boleh Kak Rakani, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Pertama mohon izin karena pakai HP di kendaraan. Boleh Kak. Menyikapi refleksi terkait pembuatan video pembelajaran, memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Pertama, cuaca kemarin di wilayah sini, penghidupan khususnya, itu memang agak sering diguyur hujan. Jadi otomatis untuk pembelajaran kemarin sempat tertunda yang pertama. Kemudian ketika dilaksanakan rupanya panasnya luar biasa hari itu. Panasnya sangat luar biasa, itu salah satu tantangan yang pertama. Yang kedua, pada saat pengambilan atau pembuatan video, syuting video pembelajaran, memang dibuat seril-rilnya proses pembelajaran tanpa ada skenario sebelumnya. Tanpa ada skenario, bahkan hanya menyampaikan hari ini Bapak mau ambil video untuk pembelajaran Bapak. Artinya Bapak ingin mencoba mengevaluasi melalui tampilan video setelah proses pembelajaran, baik terhadap diri sendiri dan juga kepada aktivitas anak-anak semua. Jadi ketika pengambilan video itu antara real dengan boleh dikatakan kita agak skenario ataupun disetting, itu sangat berbeda, sehingga situasi anak pun agak tegang karena ada kamera. Jadi dalam memberikan respon dan jawaban itu anak pun agak gimana, kurang leluasa, sehingga mereka berada di dalam posisi tekanan. Dia pun bertanya, biasanya Bapak evaluasi nggak pakai kamera, nggak pakai ini, kok sekarang ada gini? Bapak observasi, saya tidak observasi. Jadi posisi pada saat pengambilan video yang saya lakukan, situasinya anak-anak agak tegang. Berbeda dengan waktu dulu pengambilan UKIN, mereka santai karena tahu situasinya kita lakukan untuk proses ini. Dan ini hanya untuk evaluasi. Jadi sehingga tantangan-tantangan itu muncul, sehingga menciptakan pemikiran bahwa bagaimana situasi ini harus bisa diatasi. Jadi kebetulan yang saya ambil kemarin juga adalah aktivitas tolak peluru dengan media yang dimodifikasi, dengan alat yang dimodifikasi, sehingga di situ kita dan tahapan yang pertama dengan proses di dalam kelas, yang kedua di luar kelas, sehingga ada kombinasi antara materi dan pelaksanaan praktek. Itu yang saya lakukan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rakani. Sangat betul yang disampaikan oleh Kak Rakani tadi. Itu saat kita membuat video, tantangan-tantangan yang kita lakukan ataupun yang kita hadapi, baik itu di dalam lokal ataupun di saat kita
praktek dengan kegiatan yang kita lakukan ataupun materi yang kita sampaikan pada hari itu saat kita mengambil ataupun sebuah dokumentasi itu merupakan salah satu tantangan bagi kita sebagai seorang guru kakak-kakak semuanya. Dan juga bagi peserta didik kita itu adalah sebuah hal yang baru yang memungkinkan atau yang mungkin membuat peserta didik kita kurang konsentrasi kakak-kakak. Jadi bagaimana yang dibilang oleh Kak Rohani tadi, bagaimana seril mungkin kita mengambil video pembelajaran yang kita lakukan mungkin dengan kegiatan ataupun contohnya seperti kegiatan praktek yang kakak-kakak lakukan. Seperti apa yang kakak-kakak lakukan nantinya itu sebagai proses di dalam pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Jadi nantinya juga kakak-kakak sedikit saya ingatkan ataupun mengingatkan kembali. Jadi untuk kegiatan bukti karya kakak-kakak yang terakhir nanti, yang nantinya akan diterbitkan di dalam PMM dan terakhirnya nanti kakak-kakak mendapatkan sertifikatnya, itu nantinya kakak-kakak membuat video lagi supaya tidak kakak-kakak mengulang video lagi, mengingatkan kembali kepada kakak-kakak nantinya video yang saat sekarang ini yang kakak buat nantinya telah mencakup kategori-kategori yang telah kita lakukan selama ini kakak-kakak atau yang telah kita pelajari. Contohnya kita dari awal sudah membuat modul. Bagaimana modul yang kita rancang tersebut sudah menggambarkan sebuah backward design. Jadi kakak-kakak kalau seandainya sudah membuat modul itu dari awal kegiatan kita itu berada di backward design, kita merancang sebuah modul pembelajaran yang kita lakukan kakak-kakak. Jadi bagaimana kakak-kakak memasukkan backward design-nya. Jadi setelah itu nantinya kita mempelajari di 2.1 kakak-kakak. Jadi bagaimana telah kita lakukan juga atau kita pelajari juga bagaimana kita memasukkan asesmen otentik, penilaian ataupun kategori penilaian yang kita berikan terhadap peserta didik kita. Jadi kemarin telah kita lakukan itu kategori peserta penilaian asesmennya itu penilaian diri, itu penilaian antar teman, dan yang terakhir penilaian guru kakak-kakak. Jadi pilihlah oleh kakak-kakak mana yang kakak masukkan. Contohnya asesmen antar teman kakak terapkan di dalam sebuah modul itu bagaimana real dengan videonya kakak-kakak. Jadi nanti LKPD-nya mungkin kakak-kakak bagikan kepada siswa. Setelah itu bagaimana siswa menilai temannya, apakah baik, apakah cukup baik dan sangat baik. Jadi kategori yang dinilai oleh peserta didik itu antar temannya kakak-kakak. Jadi bagaimana testimoninya yang kakak-kakak buat di dalam sebuah video itu akan terlihat kakak-kakak. Jadi bagaimana kategori-kategori yang telah kita pelajari di modul-modul yang sebelumnya kakak-kakak. Jadi di dalam video tersebut nantinya terlihat testimoninya kakak-kakak. Bagaimana refleksi terakhir kita ataupun umpan balik kita sesama peserta didik nantinya. Apakah kegiatan pembelajaran kita itu pada hari itu menurut peserta didik bagaimana? Refleksinya bagaimana kakak-kakak? Jadi nantinya video ataupun video yang kakak buat di dalam aksi nyata ini nantinya bisa sebagai bahan nanti yang kakak terbitkan terakhir di dalam bukti karya kakak-kakak. Jadi misalnya kakak-kakak contohnya tidak membuat video lagi nanti di bukti karya yang terakhir. Jadi nanti untuk bukti karya ataupun syarat untuk kelulusan kakak untuk menerbitkan sertifikat di dalam PMM itu ada 3 kategori kakak-kakak. Yang pertama adalah praktek baik, yang kedua adalah pembuatan modul ataupun RPP, dan yang terakhir adalah video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Jadi nantinya pilih oleh kakak-kakak semua
untuk menerbitkan sertifikat kakak di dalam PMM. Jadi itu adalah tugas terakhir di dalam kegiatan PKG kita ini kakak. Jadi nantinya kalau kakak-kakak yang belum mengumpulkan aksi nyata pada sampai saat ini, itu silakan kakak-kakak cermati lagi videonya. Ataupun video pembelajaran yang kakak buat itu telah mencakup semua kategori. Contohnya mulai kita dari modul asesmennya bagaimana, backward listennya bagaimana, ataupun di dalam video pembelajarannya apakah kategori tersebut telah kita terapkan di dalam pembelajaran video yang kita buat kakak-kakak. Jadi nantinya video yang kakak-kakak upload nantinya akan diterbitkan di PMM dan juga nantinya akan bisa dinikmati ataupun dilihat oleh guru pada umumnya di Indonesia ini kakak-kakak. Jadi mungkin khususnya kakak-kakak untuk menerbitkan sertifikat, itulah nanti syaratnya untuk menerbitkannya kakak-kakak. Boleh untuk sampai slide ini, boleh kakak-kakak untuk sedikit refleksi, boleh? Untuk bertanya, boleh, tentang kegiatan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Jadi seandainya kakak-kakak buat video pembelajaran belum mencakup kategori tersebut, tetapi kakak-kakak ingin mengambil video lagi di dalam nanti pembuatan bukti karyanya. Jadi nanti kakak-kakak untuk itu supaya tidak mengambil video 2 kali, boleh kakak-kakak perhatikan kategori-kategori yang harus kakak ambil di dalam pembuatan videonya. Ataupun nanti kakak-kakak membuat modul, boleh. Nanti kakak-kakak terbitkan di dalam PMM untuk tugas terakhirnya, boleh. Praktek baik, boleh kakak-kakak lakukan, itu berbentuk slide-nya boleh. Bagaimana kakak-kakak menampilkan praktek baik nantinya di dalam kombel belajar ataupun KKG, itu boleh kakak-kakak lakukan nantinya. Itu dengan slide PTT yang akan kakak terbitkan di dalam PMM sebagai bukti karya. Kalau dulu Kak, kami itu aksi nyata, sebagai aksi nyata, tapi sekarang sebagai bukti karya nantinya yang kakak-kakak lakukan. Boleh? Sampai di slide ini boleh? Apakah yang ada yang ingin dipertanyakan? Boleh nggak Kak? Silakan. Izin Kak. Iya Kak, boleh silakan Kak. Yang untuk bukti karya tadi Kak, karya nyata tadi Kak, karena kita paham dengan video aksi nyata kita kemarin, buat video lagi kan nggak masalah toh Kak? Kalau Kak Asmiati ingin membuat video lagi tidak masalah. Nanti kan video kakak itu kan akan dinikmati seluruh guru nantinya Kak. Kan setelah nantinya akan kakak terbitkan di dalam PMM. Setelah di PMM kan nantinya kakak membagikan link lagi nanti untuk dikomen oleh guru-guru yang lain nantinya. Iya, masalahnya kan video saya kemarin memang benar-benar kurang maksimal karena terkendala perangkat tadi, dan nggak mungkin pula saya mengulang-ulang lagi dengan pelajaran yang sama ke peserta didik saya gitu. Jadi kalau untuk besok mudah-mudahan saya bisa mengkondisikan perangkatnya. Padahal kemarin juga sebenarnya juga udah dikondisikan sih Kak, cuman kan nggak tahu permasalahannya gimana pas sedang berlangsung gitu. Iya, dan juga nanti kan video Kak, kan nantinya video kakak kan nanti kan dilihat juga nanti oleh di dalam PMM itu kan kita sering membuka PMM kan Kak, ada video pembelajaran, ada modul, ada bentuk aksi nyata yang nantinya mungkin menjadi sedikit banyaknya referensi para guru nantinya di Indonesia ini Kak, yang mengakses khususnya kita sebagai guru PJOK nantinya Kak. Mungkin kita sebagai guru PJOK mencari modul ataupun referensi, kita mungkin bisa mencarinya di dalam PMM Kak. Contohnya, kita ingin mendapatkan semua modul pembelajaran, bagian pembelajaran yang prakteknya yang ini. Itu kan sedikit banyaknya kan nanti akan tampil modul yang kita buat nantinya. Dan begitu juga nantinya dengan videonya. Baik Kak Alek, boleh Kak? Silakan. Izin Kak. Jadi kalau ini nih kemarin kan izin bertanya nih masalah modul dan praktek mengajar tuh kemarin tuh kan
apa PPG itu juga buat kan Kak? Atau hampir sama seperti itu atau gimana? Baik Kak. Sebenarnya video PPG yang kakak buat, yang pertama tentang modul yang kakak buat tersebut, apakah sudah memuat backward design atau bagaimana? Kalau memang sudah membuat backward design, itu tidak apa-apa Kak. Itu video yang kakak upload di dalam LMS tidak apa-apa. Dan kemudian apakah testimoni yang kakak lakukan di dalam video tersebut itu terlihat atau bagaimana? Ataupun sudah terlihat testimoni ataupun refleksi yang kakak-kakak terapkan di dalam pembelajarannya, itu tidak masalah Kak. Saya rasa nantinya kategorinya sudah mencakup nantinya Kak. Kemarin kan sempat buat itu Kak, modul dari awal sampai akhir itu semua masuk semua. Saya rasa seperti itu. Dari mulai kegiatan dari dalam kelas, semua yang ada tercakup itu semua tercakup. Sampai ke keluar kelas, sampai ke refleksi, sampai ke apa namanya? Pokoknya sampai terakhir itu udah masuk semua. Istilahnya dari 2JP itu kan full Kak. Sudah full pembelajarannya kan? Kalau durasi itu gimana Kak? Atau dibatasin atau gimana? Kalau kemarin kan masalah PPG itu 1,5 jam. Iya. Kalau kita ini di LMS dibatasi waktu berapa kira-kira Kak? Kalau biasanya Kak dibatasi Kak. Biasanya memang dibatasi. Tapi kalau untuk di kegiatan kakak, belum saya lihat juga, itu kan untuk bukti karya. Itu kan mungkin di tugas akhir kakak kita nantinya kakak. Mungkin itu untuk peraturan ataupun list untuk pembuatan videonya, itu kan nanti ada tuh Kak. Kakak contohnya Kak Alek membuat sebuah video nantinya untuk pembuatan video itu, nanti ada aturannya. Dan juga kalau kakak seandainya membuat modul, itu nanti ada kategorinya Kak, seperti apa kita membuat modul tersebut. Dan juga mungkin kakak membuat aksi ataupun praktek baik. Boleh kakak lakukan, itu mungkin berbentuk PTT. Dan juga nantinya kakak-kakak akan juga membuat sebuah RTL, rencana tindak lanjut. Jadi RTL itu nantinya sebuah praktek baik yang kakak-kakak lakukan di dalam Kombel ataupun KKG. Boleh Kak contohnya kakak-kakak lakukan yang pertama RTL-nya nanti berbasis Kombel, itu kakak-kakak praktek baikkan kepada teman sejawat kakak contohnya di sekolah. Apakah yang kakak-kakak dapatkan selama mengikuti kegiatan PKG tersebut. Jadi apa dampaknya nanti terhadap guru dan juga apa dampaknya nantinya terhadap peserta didik kita tentang kegiatan PKG yang kita lakukan ini. Ada satu lagi nanti tugas kakak itu di modul 3. Jadi sebelum terakhir nanti kakak akan membuat sebuah video RTL nantinya. Mungkin yang Kak Alek tanyakan tadi, mungkin kalau sudah mencakup semuanya, boleh silakan Kak, tidak apa-apa. Nanti dengan video tersebut akan terbit di dalam PMM kakak-kakak. Jadi itu terakhirnya nanti Kak. Siap Kak, siap. Terima kasih Kak. Baik. Untuk kakak-kakak yang lain yang masih ragu mungkin tentang aksi nyata ataupun tugas video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, boleh untuk berbagi refleksi, boleh kakak-kakak. Mungkin Kak Nopi tadi resen. Kak, suara saya kedengeran nggak Kak? Jelas Kak? Dari tadi saya ngomong nggak ada suaranya kayaknya. Oke, berarti pindah ke kakak tadi sistem yang error di sini Kak. Oke, silakan Kak, boleh silakan Kak untuk berbagi bagaimana aksi nyata yang mungkin kakak-kakak lakukan. Boleh silakan Kak. Oke Kak, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini ada sedikit kendala hambatan Kak. Untuk lini masa pembuatan video aksi nyata yang mau saya lakukan ini Kak. Kebetulan alhamdulillah juga di kelas saya itu ada tambah 1 murid Kak. Namun muridnya ini dia termasuk ABK. Sementara saya kan sendiri itu di kelas Kak. Jadi memang 1 kelas itu 1 guru 1 guru. Jadi
kalau untuk meminta tolong rekan sejawat saya untuk mengambil video itu, nanti tidak ada yang menjaga anak yang lainnya gitu, Kak. Sementara yang khusus untuk anak yang ABK ini kan memang harus khusus, sendiri, memang harus dipantau sendiri, gitu, Kak. Jadi, maaf sekali saya belum bisa mengambil video aksi nyata saya dan belum saya unggah, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Novi. Ada bagusnya, ada bagusnya, ada tidaknya juga Kak. Jadi Terus bagusnya begini Kak, kan Kakak belum mengambil video. Nantinya kalau untuk meringankan nantinya tugas kakak-kakak semua, tidak terkhusus Kak Novi juga, untuk kakak-kakak yang lain yang juga belum mengumpulkan video aksi nyata, itu nanti kakak-kakak perhatikan lagi untuk kategori pembuatan videonya. Nanti tidak pengulangan video ataupun tidak mengulang untuk tugas di akhir nantinya kakak-kakak. Boleh kakak maksimalkan untuk aksi nyatanya ini berikut dengan modulnya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak sempurnakan lagi videonya, lihat lagi videonya, nanti bagaimana kategori-kategori yang mencakup materi-materi yang telah kita pelajari. Contohnya kakak-kakak yang pertama, backward design-nya bagaimana, pembuatan modul yang kita buat. Jadi kan tujuan pembelajaran itu harus di awal. Itu saja kakak. Tujuan pembelajarannya harus di awal. Yang kedua kemarin telah kita pelajari juga di modul 2, itu asesmen otentiknya kakak. Apakah di dalam video tersebut sudah terdapat asesmennya atau bagaimana? Atau belum? Itu bagi kakak-kakak yang belum membuat video pembelajaran. Jadi nantinya kategori-kategori yang telah kita pelajari itu nanti masuk ke dalam video yang kita buat kakak-kakak. Jadi untuk tugas terakhir sekaligus tugas aksi nyata telah nantinya kakak-kakak mudah menyelesaikannya. Boleh Kak? Mungkin Kak Alex? Boleh Kak? Mungkin Kak Napi bagaimana Kak? Kak, sebenarnya Kak, kalau yang waktu saya buat video untuk UKIN itu Kak, itu kan udah ada itu kegiatan untuk fisik motoriknya ya Kak, termasuk sudah lengkap Kak, tinggal untuk testimoni aja yang belum ada mungkin ya Kak dari peserta didik gitu Kak. Kalau misalnya saya ambil testimoni aja terus nanti saya gabungkan ke yang video UKIN itu bisa nggak Kak? Nanti takutnya terbaca sistem nanti Kak kalau kakak edit nanti. Jadi itu memang harus real, tidak ada Iya. pengeditan. Sesuai yang disampaikan Kak Rekani tadi itu memang real video pembelajaran yang kita lakukan Kak. Nanti kendala-kendala yang terdapat di dalam aktivitas pembelajaran itu kan nantinya akan terlihat nanti Kak. Gitu. Itu nantinya sebagai bahan observasi nanti kakak-kakak, ataupun nantinya guru-guru itu akan melihat apapun nanti dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kakak. Jadi bagusnya boleh kakak-kakak maksimalkan lagi videonya nanti sebelum kakak buatkan nanti untuk bukti karya itu nanti kakak membuat video lagi ataupun pilihannya boleh itu kan 3 pilihan. Yang pertama praktek baik, yang kedua membuat modul. Kalau kakak membuat modul itu memang real kakak tentang pembelajaran PJOK yang kita lakukan itu tentang bagaimana backward design-nya, bagaimana asesmen penilaiannya nanti boleh seperti modul kak kumpulkan boleh. Kalau tidak mau membuat video lagi boleh. Ataupun kakak kan membuat video belum membuat video sekarang. Ataupun kakak masukkan kategori yang itu boleh nantinya kakak-kakak kumpulkan di akhir kegiatan nanti sebagai bukti karya. Ataupun nantinya kan nanti kita membuat itu bukti karya. Terakhir kan itu nanti dikumpulkan di dalam PMM kakak-kakak supaya diterbitkan. Setelah itu nantinya akan diverifikasi oleh mungkin pihak BGP ya Kak. Yang akan memverifikasi apa kakak sertifikat nanti keluarnya itu nantinya intinya nanti kakak. Setelah kami verifikasi, ya nanti diverifikasi ulang nanti kak.
Untuk waktunya itu Kak 30 menit atau berapa Kak? Iya, Atau 30 1 menit, Kak. 30 mungkin lebih sedikit nggak boleh, juga nggak apa-apa, Kak. 30 menit aja ya Kak, itu udah mulai di awal sampai dengan testimoni ya Kak? Iya. Kakak masuk langsung ke inti juga nggak apa-apa tuh, Kak. Contohnya kakak kan langsung ke lapangan boleh, kakak langsungkan ke intinya, itu kan sebenarnya mengenai proses pembelajaran kita, Kak. Bagaimana dengan materi yang kita berikan itu contohnya. Mungkin boleh Jadi dari langsung ke intinya boleh juga, Kak. kan inti ya Kak, di awal itu nggak dimasukkan nggak apa-apa ya Kak. Kalau Boleh, Kak. kami itu kan ada itu namanya SOP tuh Kak. Jadi kalau untuk kegiatan itu dari menyambut anak sampai anak berbaris sampai masuk ke dalam kelas itu nggak dimasukkan nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Kak. Kak. Iya iya Kak, heeh. Iya Kak, terima kasih Kak. Mungkin tinggal untuk pelaksanaannya aja ini Kak. Harus cari memang waktu yang pas kayaknya ini. Baik, terima kasih Kak Nafi tadi. Itu mungkin kendala-kendala bagi kakak-kakak yang belum membuat aksi nyata ataupun membuat video pembelajaran kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan nantinya semuanya terlaksana sebelum nantinya sebenarnya sudah due ini Kak. Terakhir kalau tidak salah itu tanggal 18 batas akhir tentang pengumpulan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Itu dudeknya kalau tidak salah di dalam LMS kakak-kakak semuanya itu tanggal 18 8 hari setelah kita melakukan kegiatan Zoom terakhir kakak-kakak. Jadi terhitungnya dari Zoom kita yang terakhir sampai tanggal sekarang kakak-kakak. Jadi bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah ada kendala? Boleh berbagi mungkin yang sedikit banyaknya nanti mungkin kita dapatkan dari kakak-kakak yang lain tentang bagaimana mungkin dan juga mungkin Kak Nopi kalau mungkin sedikit terhambat itu karena proses pembuatan videonya itu nanti mungkin kakak boleh menggunakan tripod Kak. Silahkan nanti kakak gunakan tripod sendiri, mungkin di dalam kegiatan mungkin kakak geser sendiri juga tidak apa-apa Kak. Mungkin itu dalam durasi yang cepat, tidak masalah Kak. Kalau sendiri tetap nggak bisa Kak. Masalahnya anaknya ini kan beda dengan anak SD, SMP gitu kan Kak. Harus ada yang mendampingi Kak. Iya Kak, contohnya gini seperti ini. Kakak biasanya praktek di lapangan kan? Kalau praktek di lapangan itu biasanya pagi sih Kak. Biasanya kami Ya. melakukan kegiatan pagi sebelum Rencananya masuk ke kakak mengambil video di ruangan atau di lapangan? di dalam ruangan kayaknya Kak. Oke, Ayo nanti kapan dibantu? itu Kak Alek mau bantu Kak Napi? Boleh. Oke siap Kak Alek. Nanti Ah, waktunya saya tentukan ya Kak. Siap. iya Kak. Kalau kakak Siap. ingin membuat video sendiri juga tidak apa-apa kakak letakkan ataupun tripodnya di sudut ruangan. Itu nantinya asalkan suara kakak jelas tuh sudah tidak apa-apa Kak. Boleh itu Kak. Bunda Nopi kalau mau praktek tempat saya juga nggak apa-apa loh. Biar saya bantu juga untuk Bunda Nopi. Boleh Kak, contohnya mungkin kedatangan guru baru, mungkin itu kan anak lebih fokus nantinya mungkin ke tempat Kak Asmiati, mungkin Kak Asmiati ke tempat Kak Nopi, itu boleh Kak, silakan. Kapan mau ke tempat saya Bu Nopi, Bunda Nopi? Anak saya manut-manut insya Allah. Nah, bagus tuh Kak Nopi. Anaknya nggak kenal sama saya malah kacau. Ya malah seneng loh, malah ada anak KKN aja seneng pol loh. Suasana baru tuh senang anak-anak tuh Kak. Gimana nanti terbaiknya aja lah Kak. Izin kakak-kakak juga menyampaikan kepada kakak-kakak tentang kegiatan kita pada hari ini, pada minggu ini. Ini mungkin minggu-minggu berat kita terakhir kakak. Jadi minggu ini mungkin minggu terberat. Kenapa begitu?
Karena minggu ini kita Zoom 4 kali ya. Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu 4 hari berturut-turut, Kak. Jadi nantinya kita akan masuk ke modul 3, Kak. Jadi bagaimana nantinya itu membahas tentang Kombel, itu pun kegiatan kelompok belajar di sekolah kakak-kakak. Itu mengenai itu nantinya di modul 3. Mungkin kakak-kakak sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Boleh, mungkin untuk berbagi juga boleh, silakan Kak. Bagaimana kakak, kita lanjutkan? Kak, untuk aksi nyatanya itu dia modulnya juga harus diunggah di situ atau videonya aja, Kak? Iya Kak, itu saya ingatkan kembali, itu mungkin modulnya tidak terbaca yang Kak Asmiati, itu modulnya tidak terbaca Kak. Jadi waktu untuk penguploadan video itu Kak, dimasukkan di sesi akhir atau ya untuk slide modul ajarnya ditampilkan gitu? Sebenarnya seperti ini Kak. Kakak upload dulu kan bagian modul itu kan di bagian file. Silakan kakak kerjakan dulu bagian modul, langsung setelah itu kakak kirim tugasnya. Kan itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kakak kerjakan lagi, baru kakak kirimkan videonya di link URL-nya. Mungkin Kak Asmati sudah Kak? Sudah kakak kirimkan kan modulnya? Bagaimana Kak? Sudah Kak, pertama saya klik yang di dokumen yang untuk RPP. Ya. Habis itu yang kita nempelkan linknya video itu. Jadi memang di waktu yang bersamaan saya memasukkannya. Iya Kak, mungkin itulah kendalanya. Tadi malam baru saya lihat itu video kakak tampil, tapi modulnya tidak tampil Kak. Itulah nantinya boleh kakak upload kembali, itu tidak akan terbaca terulang Kak. Dudeknya tidak akan terlambat tuh. Nanti boleh kakak, contohnya mungkin yang modul kakak kirim lagi Kak. Boleh kakak kirimkan di filenya lagi. Saya tuh kemarin berharap nggak timbul warna merah lagi gitu. Kak, kalau kakak sudah kerjakan yang pertama nggak merah lagi tuh Kak. Oh gitu ya Kak. Baiklah, nanti malam saya coba kembali. Berarti untuk terbaca ya, berarti RPP aja ya. Iya Kak, mungkin kakak-kakak yang lain itu solusinya Kak, supaya terbaca kedua-duanya. Kakak mau upload dulu modulnya, kakak kirimkan. Setelah itu baru kerjakan lagi, baru kakak tempelkan link di URL-nya. Jadi nanti kedua tugas kakak akan terbaca nantinya Kak. Oke Kak, baiklah nanti saya coba kembali. Tapi yang pasti nggak merah ya? Saya rasa enggak Kak. Ya. Oke lah Kak, terima kasih informasinya. Oke, siap Kak. Baik, mungkin kakak-kakak yang lain masih ada, boleh Kak? Kak Nopi, Kak Alek? Boleh Kak Rahmat, silakan Kak. Oke, siap. Silakan Kak Rahmat. Mungkin ada kendala dengan aksi nyatanya, bagaimana Kak? Silakan. Oke Kak, jelas ya Kak ya? Jelas sekali Kak. Soalnya hujan nih. Iya Kak, di sini mau hujan juga kayaknya Kak. Silakan Kak. Oke Kak, mungkin pembicaranya dari awal dalam pembuatan modul sampai terakhir pembicaraan kita dari Kak Nopi, Kak Rokani, Kak Asmiati, mungkin sampai ke situ nantinya Kak. Baiklah, yang pertama tentang pembuatan modul ajar mengenai aksi nyata yang dilakukan. Mungkin kendala-kendala bersifat kondisi waktu karena sesuatu hal kesibukan. Kalau pembuatan modul
mungkin 4 hari baru selesai saya membuat modul ajarnya. Kemudian mengenai aksi nyatanya, videonya, pas pula tanggal 18 kemarin, hari Senin itu, saya membuat videonya. Betul yang disampaikan Kak Rokani tadi, dengan keadaan real, ada beberapa kecanggungan baik dari diri kita sendiri maupun dari anak. Mengenai cuacanya juga kemarin sempat mau diguyur hujan. Saya berdoa aja sampai hujan waktu itu. Videonya, HP-nya saya letak di lapangan gitu kan. Kalau hujan tuh nggak tahu kayak mana lagi tuh. Udah hari terakhir. Sampai malam tadilah terakhir saya upload video dan modul ajar. Tadi Kak Asmiati sempat takut apakah late atau barusan saya unggah Kak apanya. Saya unggah lagi modul ajarnya. Iya. Tapi di sini terbaca late dia. Kalau belum kakak kumpulkan memang terbaca nanti Kak. Kalau memang belum dikumpulkan memang terbaca nanti. Malam tadi saya kumpulkan bebarengan kayak Kak Asmiati tadi upload modul ajar di file, habis itu di URL-nya saya upload linknya sekaligus. Malam tadi seperti itu. Jadi Kak Fasilnya bilang coba upload modul ajarnya. Barusan saya upload modul ajarnya. Merah dia Kak? Merah dia, LED dia. Oh, biasanya enggak juga. Biasanya kalau sudah kerja Kak, kita kerjakan contohnya kan pengumpulan video. Ya. Mungkin Kak, untuk gelombang sekarang mungkin tuh Kak. Biasanya yang sebelumnya tidak seperti itu Kak. Berarti Kak Asmiati nanti kan kalau untuk modulnya di bawahnya kan ada komentar tuh Kak. Komentar. Iya Kak, karena saya juga pernah apa yang disampaikan oleh Kak Rahmat. Yang di modul 1 kalau nggak salah, saya sudah upload tuh belum merah kan, waktu itu memang belum limit waktu. Karena saya merasa ada yang kurang gitu kan. Saya rubah lagi. Betul sudah mengumpulkan tuh udah ada beberapa hari gitu kan, lewat ada 2 harian. Ya merah Kak, karena ketika mengumpulkan ulang merah, makanya nanti kalau saya mengunggah ulang kembali link video saya, nanti tugas saya jadi merah dong Kak. Terus gimana Kak solusinya? Oke baik Kak, mungkin kalau memang betul yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi, itu memang kalau tadi memang LED, itu Kakak Rahmat telah mencoba ya Kak. Itu memang LED, itu coba Kakak tempelkan di apa Kak, di komentar. Bisa nggak kira-kira? Untuk RPP. Untuk di apa Kak, di komentarnya Kak, bisa nggak kira-kira? Ya, di komentar, mungkin kalau di komentar dicoba dulu ya Kak. Kalau dulu di elemen penggerak bisa kita kembali di komentar, di komentar. Iya. Coba nanti saya coba gitu. Silakan Kak. Kalau memang LED terhitung Kak Rahmat tadi cukup untuk Kak Asmiati, cukup tidak apa-apa. Untuk modulnya mungkin kalau seandainya tidak bisa juga di komentar, boleh Kakak kirimkan ke Japri ke saya Kak. Boleh, silakan Kak. Oke Kak, oke. Silakan Kak Rahmat, gimana Kak? Lanjut ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Kemudian di segi waktu Kak, kemarin pembuatan video saya pakai HP sendiri, jadi sangat cemas mengenai waktu. Kan kemarin disampaikan minimal 30 menit. Jadi banyak-banyak nengok jam kemarin tuh. Jadi setelah selesai nampaknya berlebih 37 menit. Jadi terpotong video saya Kak. Jadi terbagi 2, dia otomatis terbagi. Yang satu 33 menit, yang satu 4 menit. Alhamdulillah selesai sampai akhir. Di bagian penutup ya Kak terputusnya. Iya, padahal udah pas itu pembelajarannya sampai testimoni sampai refleksi kan. Di bagian yang 4 menit itu masih ada testimoni atau bagaimana Kak?
Kalau memang ada tidak ada referensi. kalau memang tidak ada kegiatannya, boleh kakak yang kumpulkan yang 31 Mei itu tidak apa-apa. Jadi di unggahnya, di text entry-nya saya kirim 2 link, Kak. Tapi Oh untuk tidak, iya website-nya, juga. Tidak apa-apa kak. untuk URL-nya nggak bisa 2 link saya bagikan, 1 link yang 33 menit. Tapi di text entry-nya saya kirim 2 link, Kak. Oke, tidak apa-apa kak. Asal jangan kakak gabung, nanti kalau digabung nanti kan terbaca nanti kak. Iya. Ya, itulah, Kak. Boleh, bagaimana Kak Rahmat? Boleh lanjutkan? Udah, Kak, sampai situ ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Rahmat. Oke, baik. Mungkin untuk kegiatan ataupun untuk mengingat tugas kakak-kakak untuk supaya lebih ringan lagi untuk kegiatan tugas akhirnya nanti. Itu nantinya kakak-kakak kan kalau seandainya sudah memuat yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi, itu nanti kakak ataupun modul Kak Rahmat, boleh Kak? Modulnya yang kakak masukkan nanti terakhir di bukti karya juga gak apa-apa, ataupun video yang kakak masukkan juga tidak apa-apa. Nantinya yang terakhir adalah praktek baik yang kakak lakukan. Praktek baik itu nantinya tampilannya seperti PTT ataupun PowerPoint yang kakak sampaikan di dalam praktek baik ataupun kombel KKG yang kakak lakukan boleh. Itu nantinya mencakup untuk tugas di akhir kegiatan kita kakak-kakak. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh mungkin masih ada pertanyaan, boleh kakak-kakak. Bagaimana kita lanjutkan Kak Rahmat? Oke, baik Kak, kita sudah masuki ke slide yang ke-8. Ini paradigma perubahan diri kita dan kelas dalam PJOK. Jadi di sini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi nantinya kakak pada saat sekarang ini ataupun kurikulum yang kita pakai pada saat sekarang ini, mungkin inilah nantinya sebuah pembelajaran yang nantinya berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Jadi mungkin untuk kedepannya belum tentu nantinya bagaimana nantinya kurikulum yang kita pakai nantinya kakak. Tapi pada saat sekarang ini inilah real, inilah nyatanya pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita ataupun di dalam kelas pembelajaran PJOK kakak-kakak semuanya. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Jadi ini berbagi pengalaman, mungkin sedikit banyaknya, mungkin juga telah kakak sampaikan, Kak Rahmat, Kak Rakani, Kak Nopi, Kak Asmiati, dan juga kakak yang lain. Mungkin pada slide ini adalah berbagi pengalaman, mungkin kesulitan atau bagaimana hambatan di dalam kita membuat video aksi nyatanya kakak-kakak. Jadi sebenarnya untuk pembuatan video ini cukup simpel saja kakak-kakak. Kita mungkin jangan menganggap membuat sebuah video pembelajaran ini adalah sebagai beban, bukan kakak-kakak. Anggaplah ini sebuah tantangan pembelajaran baru yang kita lakukan untuk kedepannya kakak-kakak. Jadi bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin yang disampaikan oleh Kak Rakani tadi banyak juga di sini bagaimana kita seril mungkin pembelajaran yang kita lakukan, tidak diedit-edit kakak-kakak. Jadi mungkin tidak dibuat seandai rupa, semikian rupa semuanya. Jadi bagaimana video yang kita lakukan ini adalah real, bagaimana nantinya bisa kita lihat kembali sebagai referensi kita membuat sebuah pembelajaran ke depannya. Mungkin ada yang kurang, kita tambahkan lagi bagaimana nantinya kita menerapkan variasi-variasi pembelajaran supaya nantinya pembelajaran yang kita lakukan adalah nanti tujuan akhirnya tercapai kakak-kakak. Dan juga nantinya peserta didik kita bisa bergerak sepanjang hayat nantinya kakak-kakak. Jadi itu intinya
pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Jadi baik kakak, kita lanjutkan. Oke, baik kakak-kakak, kita kembali lagi ke what, so what, dan know what. Jadi inilah sebagai nantinya refleksi kakak-kakak di dalam sebuah pembelajaran. Kita melihat ke belakang lagi, kakak. Jadi yang what di sini, apa pengalaman yang kakak-kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata. Jadi nanti diceritakan. Yang kedua, di sini bagaimana perasaan kakak-kakak dan tindakan apa yang kakak-kakak lakukan di saat dalam video pembelajaran yang kakak lakukan. Dan yang selanjutnya, so what? Setelah melakukan pengajaran ataupun video pembelajaran, apa yang kakak-kakak analisis, apa yang kakak lihat dari kegiatan yang kakak-kakak lakukan. Nah, jadi apa nanti yang kurang, apakah nantinya yang bisa ditambahkan, nanti boleh kakak-kakak analisis lagi video yang kakak-kakak lakukan. Yang kedua di sini, apakah kakak-kakak ataupun renungkan di dalam pembelajaran itu. Apa yang kakak-kakak renungkan tentang video pembelajaran yang kakak buat. Mungkin setelah kakak buat videonya, setelah itu kakak lihat, kakak renungkan kembali tentang video pembelajaran yang kakak buat. Mungkin di dalam video pembelajaran kita masih banyak kurangnya di bagian mana. Itu nantinya di bagian so what ini kakak. Jadi yang terakhir know what. Apa yang kakak-kakak lakukan setelah melakukan ataupun setelah membuat video pembelajaran ini, apa yang nantinya yang selanjutnya yang kakak-kakak lakukan. Mungkin itu nantinya tentang pembelajaran selanjutnya yang kita lakukan di sekolah kakak-kakak. Apakah masih seperti ini? Apakah kita ingin nantinya meningkatkan? Atau bagaimana? Ataupun yang kita kembangkan nantinya. Apakah nanti apa yang kita didapatkan di dalam kegiatan PKG ini akan kita terapkan di dalam pembelajaran kita ke depannya atau bagaimana kakak-kakak? Baik kakak, bagaimana nantinya so what dan know what ini akan menjadi 3 kelompok. Nanti yang kakak-kakak itu kan sebagian refleksi, mungkin sedikit bercerita sebenarnya kak. Mungkin ada kendala bagi kakak-kakak yang lain. Contohnya mungkin Kak Saudi, Kak Sepudin, Kak Wawan mungkin mendapat kendala-kendala di dalam pembuatan video aksi nyata. Jadi mungkin ini adalah salah satu refleksinya. Jadi bagaimana nantinya video ini sebagai referensi ataupun pembelajaran tahap ke depannya kakak-kakak. Jadi nantinya boleh nanti kita bagi 3 kelompok. Waktunya tidak lama kakak-kakak, sekedar berbagi refleksi. Contohnya mungkin hambatan yang Kak Rahmat dapat di dalam pembuatan video tersebut mungkin ini ya Kak. Jadi solusinya nanti bagaimana? Silakan kakak berikan ataupun gambarkan nanti kepada kakak-kakak yang lain supaya nanti pembuatan videonya lancar bagaimana. Atau waktunya yang tepat bagaimana nantinya, ataupun menggunakan alat itu seperti apa nanti. Silakan kakak-kakak berbagi. Ini intinya refleksi kakak-kakak. Tidak tugas. Sebenarnya tugas, tapi seperti contohnya refleksi, hanya bercerita tentang pengembangan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Baik kakak-kakak, mungkin yang terakhir di sini mungkin satu pertanyaan saja bagi kelompok yang beruntung, mungkin kelompok yang nomor 3 kak yang know what. Mungkin kakak sesuaikan nanti kelompok 1 yang what, kelompok 2 yang so what, dan kelompok 3 yang know what kakak-kakak. Nanti silakan lebih kurang waktu 20 menit untuk berbagi di dalam ruang breakout room. Silakan nantinya kakak-kakak berbagi sedikit ataupun memberi gambaran kepada kakak-kakak yang belum melakukan aksi nyata contohnya Kak. Boleh nanti silakan, mungkin sedikit banyak kan kakak-kakak yang telah mengumpulkan video itu kan sudah ada. Mungkin Kak Rahmat juga baru mengumpulkan yang belum saya lihat. Nantinya boleh berbagi kepada kakak-kakak yang lain. Baik kakak-kakak semuanya,
Itu nanti waktu ruang room itu saya buat 20 menit saja kakak. Simple. Silakan kakak-kakak. Izin kakak-kakak untuk membuat roomnya dulu. Oke, baik. Nanti silakan masuk ke roomnya. Itu akan berbagi yang tiga ini. Silakan izin membuat. Oke, silakan masuk ke.
Bagaimana Kak Rahmat? Cukup waktunya Kak? Insya Allah cukup. Oke, siap Kak. Baik Kak, bagaimana? Sudah siap semuanya Kak? Sudah, Kak. Oke, siap Kak untuk mengingat atau mempersingkat waktu. Boleh untuk kelompok 1 dulu Kak. Oke, baik silakan Kak Nopi. Resen. Iya, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari breakout 1, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, ada Kak Reni, Kak Muhammad Saudi, dan Kak Muhammad Saifuddin. Di sini dari kelompok 1, Kak, tentang what, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata. Di sini perintahnya suruh ceritakan, Kak. Di sini saya mewakili dari teman-teman kakak-kakak semuanya. Mohon maaf, Kak, mungkin karena kesibukan teman-teman kakak-kakak yang lain menjelang akan mengikuti ujian PPG, sehingga untuk pembuatan video aksi nyata ini dalam kelompok yang breakout 1 ini belum ada yang buat, Kak. Jadi dalam pembuatan pengalaman itu belum ada yang bisa kami ceritakan itu, Kak. Nah, mohon maaf sekali. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat melakukan dalam pembelajaran. Nah, dan ini pun Kak, balik lagi ke soal yang nomor 1 tadi, karena mohon maaf kakak-kakak yang lain, termasuk saya juga belum bisa melakukan video aksi nyata. Jadi perasaan ketika melakukan pembuatan video itu juga belum bisa, apa yang mau disampaikan itu belum ada pengalaman dan perasaannya itu, Kak. Jadi dari breakout 1 saya mewakili dari kakak-kakak semuanya atas kesibukan kakak-kakak yang lain dan hambatan yang saya alami, jadi tidak maksimal dalam melakukan tugas modul yang ada di kegiatan PKG PJOK ini. Kami mohon maaf ya, Kak. Baik Kak, mungkin kita tumpangkan ke kelompok yang lain nanti Kak, yang bagi yang sudah siap ya Kak, boleh? Boleh Kak, boleh sekali. Oke, siap Kak. Mungkin kita lanjutkan ke kelompok yang 2, boleh Kak? Silakan. Iya, terima kasih. Kak Nopi sip. Semangat. Oke, silakan Kak, kelompok 2, silakan Kak.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ada Kak Okan, ada Kak Budi, ada Kak Wawan. Saya mewakili dari teman-teman semuanya, berhubung kelompok kami sebagian besar sudah melakukan aksi nyata. Untuk itu saya akan mencoba memberikan semacam pengalaman yang sudah kami lakukan. Maaf ya Kak, kami tidak mengetik pakai laptop, tapi kami membuat catatan. Ini catatan Boleh Kak, kami. silakan Kak, silakan. Jadi yang pertama adalah pengalaman Bapak Ibu yang didapat saat melakukan aksi nyata. Dalam hal ini saya tidak menjabarkan panjang lebar, saya hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Pengalaman ketika melakukan aksi nyata sudah pasti senang, haru, ada rasa was-was juga, takut HP-nya low seperti itu, dan yang pastinya adanya kepercayaan diri saat mengajar, saat memberikan aksi nyata terhadap anak-anak. Kemudian meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya perubahan sikap lebih kooperatif untuk menghargai pendapat anak-anak. Kemudian tindakan apa yang dilakukan? Tentu saja menyiapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian memperhatikan apa-apa pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan kemudian membuat suasana yang inklusif, maksudnya anak merasa dihargai, bahwasanya tetap kita memperhatikan bahwa pembelajaran itu kita tetap melibatkan semua peserta didik. Kemudian yang kedua, so what? Menganalisis, yaitu menganalisis pencapaian kompetensi dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah kita pelajari atau materi apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Kemudian apa yang kita renungkan? Nah, yang kita renungkan adalah tentu saja kita melakukan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita memperhatikan lingkungan belajar yang lebih kondusif lagi. Karena dengan lingkungan belajar yang kondusif, maka pembelajaran juga akan lebih mudah kita berikan dan anak pun juga akan menjadi senang dan bersemangat. Apalagi di pembelajaran anak usia dini. Dengan media-media yang ada, anak akan menjadi lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif dan keterlibatan orang tua. Kita lakukan kolaborasi yang baik dengan orang tua untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Kemudian NOWAT, yaitu menggunakan metode-metode baru yang setiap pembelajaran kita lakukan. Jadi untuk kedepannya kita menggunakan metode-metode baru yang nantinya anak-anak akan lebih senang ketika berada di sekolah. Kemudian meningkatkan kemampuan diri, maksudnya untuk kita memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif lagi kepada peserta didik. Kemudian kita harus bisa mencatat kemajuan anak dan merefleksikan yang didapat selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan sejawat atau dalam komunitas belajar yang ada di sekolah atau di lingkungan pendidikan kita. Itu sih Kak garis besar yang bisa saya paparkan di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 tuh yang diwakili oleh Kak Asmiati tadi telah memaparkan mungkin bagian awal sampai bagian akhir tadi ya Kak. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain boleh untuk menambahkan atau mungkin boleh silakan kakak-kakak. Atau bagaimana kakak-kakak? Itu yang sedang kami rasakan kalau kan kadang beda pengalaman, beda pula kan. Iya Kak, bagaimana mungkin kakak-kakak yang lain setelah melakukan ataupun membuat video pembelajarannya bagaimana terhadap kakak-kakak, mungkin ada renungan-renungan yang lain mungkin Kak ya, boleh silakan Kak. Boleh silakan Kak Nopi, silakan Kak.
Izin kakak-kakak semuanya untuk saling berbagi pengalaman yang sudah membuat video aksi nyata gitu kan, untuk referensi bagi teman-teman yang belum membuat video bisa dikirim linknya di grup kecil kita. Itu Kak, itu Boleh, aja Kak. silakan Kak untuk silakan kakak-kakak yang lain untuk berbagi Saya praktik boleh. baik itu Kak. Boleh Kak, silakan. Punya saya udah ada pada Kak Novi ya. Boleh Kak Rahmat, boleh Kak, silakan Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Ini langsung dari kelompok 3 ya Kak ya? Lanjutkan Kak. Oke, kita bungkus kelompok 2 Kak ya. Ya, bungkus kelompok 2. Oke, Bagus siap Kak Kak. Sumiati. Oke Kak, oke. Oke, siap lanjutkan Kak Rahmat. Oke. Baiklah, dari saya sendiri dari kelompok 3 mungkin tidak dari no watt-nya Kak. Mungkin dari watt-nya, so watt sampai no watt-nya. Boleh, silakan Kak, boleh. Soalnya ini sangat menarik sekali. Kemudian bagi kakak-kakak sekalian, terkhusus Kak Nopi nih yang belum membuat video, tetap semangat dan pantang menyerah. Saya rasa mungkin ya tidak ada kesulitan yang sangat berat sekali membuat video ini. Tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi dan membuat video pembelajaran sebaik mungkin. Baiklah, mungkin dari watt-nya, apa pengalaman saat melakukan aksi nyata, kemudian perasaan dan tindakan saat melakukan pengajaran. Mungkin ini salah satu tips bisa saya berikan kepada kakak-kakak yang belum membuat video. Saya kan di jenjang SMP nih, dan seluruh kelas saya yang guru PJK-nya. Jadi pas membuat video aksi nyata 30 menit, itu sebenarnya video saya itu adalah kelas yang kedua kakak-kakak sekalian. Jadi saya membuat pembelajaran sesuai dengan modul aksi nyata itu, saya bikin di kelas pertama dulu dengan waktu JP 2 jam. Tanpa kamera, tanpa settingan, tanpa pembelajaran seperti biasa. Nampaknya pembelajaran sangat nikmat sekali. Jadi setelah itu, setelah dapat feel-nya, kemudian saya masuk ke kelas kedua dengan proses atau modul pembelajaran yang sama. Tapi sedikit settingan, ya settingannya cuman izin kepada anak-anak, Bapak membuat video, tolong ikuti dengan baik, ikuti instruksi, itu aja apanya. Instruksi kepada anak, settingannya seperti itu aja. Jadi mungkin kita setelah membuat video lebih enak dan lebih nyaman untuk menguasai modul ajar yang ingin disampaikan. Mungkin perasaan kita pas membuat video menggunakan kamera ya tentu dengan waktu 30 menit berpacu dengan waktu, nampaknya kemarin tuh berpacu dengan waktu. Kemudian anak-anak melakukan refleksi, nampaknya agak canggung untuk melakukan pembicaraan. Mungkin itu kendala-kendala yang kita hadapi pas pembuatan video. Jadi itu kakak sekalian, mungkin tips dari saya. Saya masuk dulu ke kelas 1 membuat modul pelajaran sesuai dengan aksi nyata, tapi tanpa kamera. 2 jam pelajaran insya Allah selesai. Kemudian saya masuk ke kelas 2 dengan modul ajar yang sama, tapi menggunakan video seperti itu. Kemudian selanjutnya SWOT. Setelah melakukan pengajaran, analisis pada kegiatan yang kita lakukan pada modul ajar yang saya buat. Bagus kayaknya kita buat modul ini untuk model pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Karena selama ini saya rasa menguras tenaga model pengajaran yang saya buat kepada anak-anak. Diri saya sendiri pun capek rasanya karena kita model ajarnya kadang ceramah, instruksi, kita yang meragakan, kita ikut main, pokoknya kita semuanya gitu. Nah, jadi dengan model ajar, dengan adanya asesmen pengetahuan, nanti boleh saya bagikan video saya ke grup kejar kita. Kemudian yang saya renungkan yaitu tadi, selama ini saya capek-capek mengajar, tapi anak tidak semua terlibat dalam proses pembelajaran
kadang-kadang dalam pembelajaran saya di praktik di lapangan, ada beberapa anak memang tidak mau melakukan gerakan, tidak mau mencoba, tidak mau melatihan. Jadi dengan ada model pengajaran yang seperti ini, kita bisa letakkan anak-anak yang nggak mau itu, kita letakkan di bidang ini atau di pengetahuan ini, seperti itu. Itu yang saya renungkan untuk model ajar yang modul ajar yang kita buat di PKG ini. Kemudian selanjutnya, kalau menurut kita semua modul ajar ini memang bagus untuk kita laksanakan di pembelajaran sekolah, ya apa salahnya kita laksanakan ini di dalam pembelajaran sekolah, baik materi-materi maupun cabang-cabang olahraga yang lain, kita sesuaikan dengan modul ajar yang seperti ini, insya Allah dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Rahmat juga sudah menyampaikan mungkin dari akar-akarnya ya Kak sampai ke ujung-ujung pucuknya ya Kak. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Terkait tadi Kak Rahmat juga membahas tentang materi pembuatan video. Jadi supaya tidak kejar-kejaran dengan waktu yang dibilang Kak Rahmat tadi. Baik, mungkin untuk kakak-kakak itu untuk TP ataupun tujuan pembelajarannya itu mungkin dipersingkat Kak. Mungkin contohnya kakak membuat tujuan pembelajaran yang biasanya mungkin 4, 3. Tapi kalau untuk pembuatan video pembelajaran mungkin boleh kakak masukkan mungkin contohnya 1 TP tujuan pembelajarannya ini. Contohnya mungkin kan tujuan prakteknya salah satunya contohnya dalam senam lantai mungkin hanya tujuan pembelajaran di dalam materi tersebut kakak hanya membuat contohnya roll ke depan cukup kakak melakukan roll ke depan saja supaya nantinya terhindar dari kejaran-kejaran waktu. Nanti kakak buat pula nanti roll ke belakang, setelah itu roll ke samping, nanti pasti tidak akan maksimal waktu yang kakak-kakak capai. Dan juga terkait yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi juga, itu tentang modul ataupun RPP yang nantinya kita buat ataupun nanti kita rancang, itu sangat bagus Kak. Kita yang merancang sendiri bagaimana nantinya tujuan pembelajaran yang kita buat itu nantinya tercapai. Biasanya kita mungkin menggunakan RPP yang telah ataupun yang kita download, itu kan nantinya tujuan pembelajaran banyak yang kita lakukan, tapi yang didapat oleh anak tersebut mungkin 1 dari 2, 1 dari 5. Cukup satu atau 2 kita membuat Kak tujuan pembelajarannya bagaimana, asalkan nantinya yang kedua itu tercapai kakak-kakak. Nanti percuma kita membuat banyak-banyak tujuan pembelajaran, tapi separuh tidak tercapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Itulah gunanya nantinya modul satuan sekolah kakak-kakak. Jadi umpamanya contoh kakak-kakak di dalam sekolah itu bisa membuat masing-masing modul yang kakak-kakak rancang. Contohnya ada 3, 2 ataupun guru olahraga yang berada di sekolah tersebut. Nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan dengan materi yang kakak-kakak buat. Nanti materi yang kakak buat tidak berdempet ataupun tidak bentrok dengan guru olahraga yang lain. Itu contohnya, itu kemudahan kita merancang sebuah modul kakak-kakak. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak yang lain? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Boleh Kak, silakan. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lain? Oke, Kak. Kita bungkus? Cukup, Kak. Kak, bungkus. Oke, siap Kak.
Baik kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Mungkin di slide ini diskusi dan tanya jawab itu telah kita lakukan kakak-kakak semuanya. Kita lanjutkan. Izin sebentar. Baik kakak-kakak semuanya, mungkin di sini pada slide ini kita melihat beberapa teks kakak-kakak yang mungkin dari kakak-kakak bisa menjelaskan. Boleh mungkin Kak Rahmat? Mungkin Kak Rokani, boleh? Kakak-kakak yang lain? Iya Kak. Mungkin boleh untuk menjelaskan tentang slide yang ini, boleh Kak? Untuk slide yang Kak Fasil tampilkan, ini nampaknya bahasa dari kampung saya nih Kak. Iya Kak, kebetulan tuh Kak. Jadi ini diambil dari tokoh nih kayak Ziklar ya. Sepertinya apa tuh Kak? Filosofi tuh Kak. Filosofi ya. Don't wait for perfect to start, but start to be perfect. Jadi artinya jangan menunggu sempurna untuk menjadi bintang, tapi bintanglah untuk menjadi sempurna. Nah, itu artinya tuh Kak. Itu mungkin berasal dari bahasa negara Kak Rahmat. Itu yang artinya jangan menunggu kesempurnaan untuk memulai kakak-kakak. Jadi tapi mulailah menjadi untuk sempurna kakak-kakak. Jadi itulah intinya. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Oke, baik kakak-kakak, mungkin sampai kita ke slide yang kita tunggu-tunggu kakak-kakak semuanya. Jadi baik kakak-kakak semuanya, yang mana 2 JP lebih kurang yang telah kita lakukan itu membahas tentang refleksi tentang kegiatan aksi nyata yang kakak-kakak yang telah kakak lakukan ataupun nanti sebagian yang kakak-kakak lakukan. Nanti saya ingatkan kembali ataupun tentang tugas-tugas kakak-kakak ini supaya meringankan beban kakak-kakak. Baik, izin kakak-kakak saya matikan recordingnya dulu.